ditawarkan oleh iblis kepada kita yang bisa terlihat indah di awal, padahal di akhir itu sangat jelek sekali. Indah di awal, di akhirnya buruk. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara, anak muda juga ya, kalau memilih jodoh juga jangan enak dipandang saja. Khususnya yang belum menikah ya. Kalau yang sudah jangan lagi. Yang sudah menikah, mentang-mentang dia pakai lipstik merah, langsung merah sekali. Langsung kita tergoda. Dia pakai baju bagus, tergoda. Dia pakai motor, jangan itu pinjaman. Tapi kita berbohong sekali kayaknya kaya nih. Dia datang waktu kencan, dia bawa mobil Mercy, kaya nih. Ya kan? Kita langsung tergoda. Itu keinginan mata Bapak Ibu Saudara. Tapi hati-hati. Ketika kita tidak tahan dalam cobaan seperti itu, kita tersesat. Kita akan terpengaruh. Bapak Ibu Saudara, inilah cobaan yang dilawan, yang dihadapi oleh Yesus Kristus yang kedua. Ya, mampu mengendalikan diri. Langsung ia menjawab. Ia berkata apa? Ada tertulis. Dia katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa jawaban Yesus ada tertulis terus? Kenapa Yesus tidak bisa katakan saya pun bisa berkuasa tanpa disuruh, karena saya adalah raja sesungguhnya? Tidak. Yesus berkata ada tertulis. Selalu acuannya kepada firman. Ada tertulis, ada tertulis. Apa artinya buat kita? Setiap cobaan yang datang kepada kita seberat apapun tidak bisa kita lawan kecuali dengan mengandalkan firman. Maka ada tertulis. Tertulis di mana? Di firman. Maka Bapak Ibu Saudara, kita contohi keteladanan Yesus Kristus ini. Dia selalu berkata ada tertulis. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini lebih lengkap kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Itu di situ ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Yang ketiga, keinginan keangkuhan hidup. Di sini iblis mencobai menghasut bahwa Allah akan memerintahkan malaikatnya ketika Yesus jatuh dari hubungan baik Allah. Maka Tuhan boleh mengutus malaikatnya untuk menangkapnya dan tidak terangkut kakinya kepada batu pada saat jatuh. Keangkuhan hidup itu adalah kekuasaannya, kehormatan dan kemuliaan, kenikmatan, dipuji dan dihormati oleh Tuhan. Ini adalah penyakit yang terjadi di kalangan orang-orang percaya. Kalau kita tidak hati-hati dengan cobaan seperti ini, kita akan jatuh. Maunya dihormati terus, maunya diagungkan terus. Kalau namanya tidak disebut di dalam kata sambutan, dia merajuk. Dia tunggu-tunggu namanya, kata sambutan nama saya disebut tadi. Aduh kok, saya tidak dihargai. Padahal kalau bukan saya, tidak akan begini. Kalau bukan saya, tidak akan begini. Dia tunggu-tunggu namanya, kata sambutan tidak disebut-sebut. Padahal mungkin WL-nya mungkin lupa. Dia langsung marah. Ini adalah tipe orang yang angkuh. Dia gila kekuasaan, gila kehormatan dan kemuliaan. Dan itu adalah kenikmatan sesaat yang dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hal ini menjadi cenderung menjadikan Tuhan sebagai pembantu. Banyak orang yang merasa angkuh, selalu meminta kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan seperti pembantunya. Apa yang dia minta Tuhan kasih. Hanya dia saja. Kalau yang lain enggak. Makanya ketika kita bermain bola misalnya, yang kita doakan apa? Bukan kemenangan, supaya memberikan kesehatan, tidak mengalami cedera. Kenapa? Karena ada orang juga berdoa untuk kemenangan. Yang kita lawan sesama Kristen pula. Dan Tuhan berikan saya kemenangan. Di sana berdoa, Tuhan supaya tim saya menang ya. Lalu Tuhan mau doa yang mana nih? Seharusnya kita berdoa, Tuhan biarlah tim saya tidak cedera. Tapi kalau Tuhan izinkan kemenangan, berikan. Jadi kita tidak memaksa kehendak, karena itu sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang egois, yang angkuh, dia maunya apa yang didoakan semua dijawab Tuhan. Saya minta ini, Tuhan harus kasih. Saya minta itu, Tuhan harus kasih. Inilah ajaran yang diadopsi oleh gereja karismatik yang berkata bahwa tidak ada manusia Kristen yang
saudara, ini tidak benar. Kalau ajaran karismatik berkata bahwa seorang Kristen tidak boleh miskin, itu salah. Masa orang Kristen miskin? Kan bapak kita kaya. Kenapa? Miskin. Oh, nak percaya dia ini. Oh, imannya kecil tuh. Oh, nggak percaya kita makanya miskin kan? Itu salah. Jangan percaya. Tuhan sudah berkata bahwa kalau engkau mengikut aku, pikul lakut. Artinya menderitalah, siaplah menderita. Jadi kalau mau ikut Tuhan yang siap menderita. Bukan ikut Tuhan kaya, bukan ikut Yesus kita menjadi terhormat, bukan Yesus kita menjadi terpandang, mungkin menjadi Kristen kita menjadi orang yang dipandang oleh orang lain. Inilah cobaan yang terjadi sekarang, saudara. Maka kalau kita dilecehkan orang, dihina orang, direndahkan orang, itu biasa. Karena itulah hukumnya. Kita mengalami hal itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di Tuhan hidup itu kita akan melihat berkat satu sisa. Ketika ada berkat, dia menerima gaji 10 juta, dia bilang, aku mau apain ya uang ini ya? Oh iya, aku mau bayar cicilan, apalagi ya? Oh iya, aku mau bayar untuk beli motor, apalagi ya? Nah, semuanya untuk aku deh. Pokoknya tidak ada yang lain. Soalnya berkat ini untuk aku, Tuhan kasih. Untuk orang ampun. Masih ingat bapak saya beberapa minggu yang lalu ketika Tuhan berkati kita. Di dalam berkat itu ada berkat top line yang Tuhan kasih untuk kita secara langsung. Tapi Tuhan titipkan juga berkat top bottom line. Berkat yang Tuhan titipkan untuk orang lain kepada kita. Maka itu adalah berkat yang harus kita serahkan kepada mereka. Itulah yang dinamakan dengan bottom line. Jadi jangan ketika dapat berkat bertubi-tubi 10 juta, 20 juta, langsung kita berpikir kemana-mana pikiran kita. Apa ya? Beli baju baru, apa lagi ya? Aduh, masih lebih banyak apa lagi ya? Apa lagi ya? Lupa kok, aduh. Giliran ada uang saya lupa beli apa? Giliran nggak ada uang saya banyak pikiran sekarang. Aduh, apa lagi ya? Nanti aja deh, pikirkan semuanya aku deh pokoknya. Padahal tetangga kita ada yang membutuhkan. Orang yang lebih miskin dari kita membutuhkan pertolongan kita. Siapa tahu berkatnya dititip melalui kita. Ini yang dinamakan dengan pencobaan keangkuhan. Yang merasa hanya dia saja di dunia ini yang membutuhkan uang. Lihat perhatikan orang ini.